Sorry ya bro, kita baru bisa datang malam kayak begini. Soalnya banyak kerjaan di kantor kan. Iya Ya mas, mbak nggak apa-apa. Saya juga janjian sama bang saya malam ini di kafe. janjian sama Fahri. Iya, di kafe malam. Loh, bukannya lu katanya nggak punya kontaknya dia? Iya, jadi gini mas. Saya tuh ditelepon sama Ais. Nah, Ais ini tuh dimarah-marahin sama bang saya mas. Karena tuh si Ais ini nggak ngasih tahu saya kalau si abang saya tuh di Jakarta. Nah terus kok lu bisa dapat kontaknya abang lu gimana nih? Ya saya maksa-maksa Ais mas, biar dia ngasih kontak abang saya ke saya. Terus sampai akhirnya abang lo mau ketemuan gitu gimana ceritanya, bukan dia marah? Ya awal sih kan saya telepon mbak berkali-kali. Emang sih nggak diangkat sama dia, nggak direspon. Terus saya chat dia, saya bilang kalau ibu tuh kondisinya sekarang semakin melemah. Dan akhirnya dia bales, dan sekarang tuh dia ngajakin ketemu di kafe dekat kosannya Sarah, pacarnya itu. Oh ya udah Mas Bas, kita ke kosannya Sarah ya, yang kemarin itu. Dan Abang lu ada di sini? itu tuh abang saya tuh mas. Tuh ada di pojokan dia. Iya. Nah kalau gitu yang turun saja ya mas. Iya dong. Kenapa kita nggak ikut turun aja? Ya soalnya saya takut abang saya tuh nggak mau dibawa pulang. Bang, apa ya? Ya enggak, takutnya kalau ntar ini kan kafe tempat umum, ntar kalau lo ribut-ribut terus siapa yang nggak ada yang ngelerai? Iya. Ya semoga aja sih enggak mas. Yakin nih. Ya, saya yakin kok. Boleh, Pak. Mas. Iya. Udah hati-hati ya. Bang, Duduk lo, duduk. Gue nggak banyak waktu. Ini duit, lu kasih nama ibu buat berobat. Asal lo tahu, duit itu gue kumpulin buat gue nikah sama Sarah. Ya tapi ibu tuh nggak butuh uang bang. Ibu cuma butuh lu pulang. Lu pulang ke rumah, ibu lagi sakit di rumah bang. Lu nggak kasihan sama ibu di rumah. Asal lo tahu, gue gara-gara gak jadi nikah sama Sarah, gara-gara lu maki-maki kemarin. Karena berantem kemarin, abangnya nggak jadi nikah sama Sarah. Ya Allah. Terus duitnya itu ternyata uang tabungan abangnya buat nikah sama Sarah. Karena nggak jadi, duitnya dikasih adiknya buat biaya berobat ibunya. Tapi gue pengen lu pulang bang. Kasihan ibu di rumah, dia semakin parah bang. Lu nggak usah ngomongin masalah ibu. Kalau lu kesini yang ngejagain ibu siapa? Ya tapi lu tuh anaknya juga bang. Lu kakak gua di sini. Ibu Enggak. pengen tuh kita berdua pulang ke rumah biar ibu sembuh di rumah bang. Coba Fatki, coba dengerin. Ya iyalah, sekarang giliran lu yang ngejagain ibu. Ngapain lu nyari-nyari gua? Dan justru itu gua kesini biar lu pulang bang. Karena ibu tuh pengen kita berdua tuh di rumah ngejagain dia berdua. Udah cukup sampai di sini lo ya. Jangan pernah ganggu-ganggu gua lagi ya. Gue mohon bang sama lu bang. Kita pulang sekarang ya. Gua Kasihan udah ibu di rumah capek, bang. gua udah pusing ngurusin ibu dari dulu. Sekarang lo tambah terus. Yaudah, masuk. Gitu. Tapi gue pengen lu pulang bang. Bro. Kasihan ibu di Lu rumah. kan ngajakin ketemuan sama gua pakai acara ini lagi. Bro, lu tenang dulu. Lu tenang dulu. Di sini gue cuma pengen bantuin adek lo, buat nyari lo, ngajakin lo pulang. Diam lo ya, jangan ikut campur lo. Lu jangan Ini urusan nyalahin gua. mereka bang. Ini gua di sini minta tolong sama tim ini. Biar gua ngajak lu pulang. Gua nggak mau masalah keluarga gua diliput sama media. Bukan begitu bro, lu tenang dulu. Lu jangan kayak gitu bang. Lu jangan kayak gitu sama tim ini. Karena gua udah minta bantuan sama tim ini bang. Lu ngajakin ketemuan ke gua, pakai acara yang seperti kayak gini. Ya terus gua harus minta tolong sama siapa lagi bang? Karena cuma ini satu-satunya biar lu pulang ke rumah bang. Ah, alasan lu aja. Udah pergi semua lu pergi. Ya udah gini aja deh. Kita bakal keluar, cuman gue minta sama lo berdua, ini kan masalah keluarga, lo bilang sendiri kan. Lu omongin baik-baik, ini kan adek lo. Lu kalau bisa ngomongin baik-baik. Kita bakal Udah sana Iya. lu sana. Iya, udah, nggak usah kasar. Lu nggak usah kasar bang. Udah. Lu tenang ya. Kasih waktu. Lu sekarang pulang ikut gua ya. Lu pusing gua. Karena gua pengen lu pulang bang.
Gue mau lu tetap pulang bang. Gue nggak mau lu di sini kayak gini. Kasihan ibu di rumah. Ngomongin loh. Iya om. Ngangkat loh. Won. Apa om? Ibu kabur om. Lu dengar nih bang. Ibu kabur dari rumah bang. Ini semua sih, gara-gara kok lu dia- bang. Dengeran Terus gimana ibu om? apa sih? Terus ibu sekarang kemana? Ibunya kenapa sih? Nggak tahu, nggak jelas. Ya udah ya om. Rehan bakalan usahain secepatnya. Kalau Rehan bakalan ke Bandung. Yo makasih om. Tuh duit tuh ambil. Bang. Bang. Lo ada apa sih tadi di dalam? Sekarang gini mas, kita ngomongin di mobil aja mas. Soalnya saya nggak enak. Pengunjung udah sering ngeliatin kita mulu. Yaudah. Emang nggak apa-apa ya? Bro, lu cerita deh. Tadi di dalam tuh kenapa sih kalau berantem lagi? Parah mas, mbak. Saya kira tuh abang saya tuh bakal pulang ke Bandung mas, mbak. Tapi tau-taunya dia ngelemparin uang ke saya. Katanya buat berobat ibu saya. Yang saya mau tuh bukan uang, tapi dia juga pergi ke Bandung buat nemuin ibu saya. Gue sempat denger nih, dia bilang kalau uang ini sebenarnya dia simpen buat pernikahan dia sama Sarah kan? Iya. Terus nggak jadi karena lu sempat bentak-bentak Sarah kemarin. Ya, abisnya saya nggak suka mas sama Sarah. Mas ngeliat sendiri kan kemarin. Sarah tuh udah ngancurin hidup abang saya. Udah nggak peduli sama ibu saya. Dan dia malah mau nikah. Apa gimana nantinya gitu kalau udah nikah. Ibu saya nggak bakalan diperduliin sama mereka berdua mas. Berarti tadi di dalam berantemnya cuma karena itu aja. Iya. Tetep. Gara-gara uang dia ngasih uang. Tetap nggak mau balik, abang lo. Tapi tadi kelihatannya nerima telepon deh pas lagi ngobrol. Masa lagi ribut sama kakak lo terus lo nerima telepon kapan tuh? Iya mbak. Itu om saya nelfon. Dia ngabarin kalau ibu saya tuh kabur dari rumahnya tante Marni. Kabur? Kabur gimana maksudnya? Bukannya nyokap lo lagi sakit? Iya itu dia mbak, mas yang saya takutin. Ibu saya tuh lagi sakit, kondisinya lagi lemah. Dan sekarang dia kabur. Saya nggak tahu kabur kemana. Aduh mas, mungkin karena ibu saya stres kali ya, mikirin kita berdua kabur dari rumah juga. Jadi dia lebih milih buat kabur dari rumah. Lu berdua kabur dari rumah? Kalau saya sih nyari kakak saya, nyari abang saya, si Bang Fahri. Loh, lu nyari abang lu, bilang kabur, lu udah minta izin belum sama nyokap lu sebelumnya? Enggak, saya nggak minta izin. Lu kalau, aduh, wah lu. Ya lo salah juga di sini, udah tahu ibu lagi sakit. Ditinggal pakai nggak izin segala. Nah, itu dia mbak. Saya sekarang nyesel banget ibu saya pergi. Saya nggak tahu ibu saya sekarang mana. Gini aja deh, lu mau ke Bandung kan? Iya. Gini aja, mending lu ikut kita aja, kita anterin aja. Tapi nggak ngerepotin tim ini, tim terang-terangan. Enggak, soalnya kan kita udah komit, kita bakal bantu lo kan. Apalagi tadi ketika lu ditelepon awak lo, ternyata ibu lo kabur. Lagi sakit lagi, kita juga nggak bisa tinggal diem juga, nggak bisa ngebiarin lo sendiri. Udah mending gini aja. Ini sekarang lu kita antar pulang, lu siap-siap. Besok pagi, subuh, kita jemput di kosan lo. Ya udah kalau gitu. Tapi bener nih nggak ngerepotin. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita kan emang udah komit buat ngebantu lo. Ya udah kalau gitu. Sebelumnya saya terima kasih ya mas, mbak. Mas udah selalu bantuin saya.